قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, bahasan kita masih di bab muraqabah, masih pada ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sudah sebutkan ayat yang pertama dan kedua. Pada malam hari ini insyaallah kita akan sebutkan yaitu ayat yang ketiga. Namun sebelumnya, bahasan kita pada pertemuan yang lalu tentang ayat yang kedua belum selesai, maka kita lanjutkan apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ma'iyatullah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa maksud atau beberapa makna, ya, di antaranya bahwa ma'iyah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an taratan yakunu muqtadaha al-ihatah bil khalq ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbiran. Itu ma'iyah di sini Allah Subhanahu wa taala mencakup atau meliputi seluruh makhluk dengan ilmunya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dan dengan pengaturannya Jalla wa'ala. Wa taratan
yakunul muradu bit tahdid wal indzar. Kadang juga disebutkan bahwa ma'iyah bersamaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk tahdid, ancaman dan peringatan yang tegas, yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan ayat-ayat berkaitan dengan itu. Wa taratan yuradu biha an-nasr wa at-ta'yid wa at-tathbit. Kadang juga ma'iyah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bermaksud an-nasr, bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dukungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebagaimana yang disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya di sini ma'iyah di sini adalah an-nasru wa ta'yid. Allah menolong mereka. Allah Subhanahu wa taala berpihak kepada mereka. Kemudian wa taratan yakunu mudhafan ilal makhluq bi'aini syakhs. Jadi yang tadi kita sebutkan tiga hal yang kita sebutkan tadi itu adalah secara umum. Allah meliputi seluruh makhluknya, seluruh hambanya. Kadang yakunu mudhafan ilal makhluk bi'aini syakhs. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu diidhafahkan, disandarkan kepada makhluk secara khusus, kepada orang-orang tertentu, orang khusus. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kalian tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah. Dan di saat keduanya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang berada di gua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan khawatir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Fahadha mudhafun ila syakhs bi'ainihi. Ini ma'iyah di sini, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala sandarkan kepada hambanya secara khusus, ya, kepada orang tertentu. Wa hiya li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar radhiyallahu anhu wa huma fil ghar, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika keduanya sedang berada di gua, ya, dalam persembunyian perjalanan yang menuju ke Madinah. Dan kisahnya ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum ila qadamayhi la absarana. Abu Bakar dalam kondisi yang khawatir
berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka itu melihat bahoba dari selak-selak kakinya, maka mereka pasti melihat kami." Lianna Quraisyan, karena pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy membuat sayembara, siapa yang berhasil menemukan Muhammad dan Abu Bakar maka akan diberikan 200 ekor unta. Sayembaranya, siapa yang menemukan Muhammad maka 100 ekor unta. Kalau menemukan Abu Bakar juga 100 ekor unta, 200 ekor unta hadiahnya. Sehingga itu orang-orang kufar Quraisy, mereka berbondong-bondong mencari, mengejar Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma min jabalin illa sa'idat alaihi. Tidak ada bukit-bukit kecuali telah didaki oleh orang-orang kufar Quraisy. Wa ma min wadin illa habatat fihi. Tidak ada lembah kecuali mereka lalui. Wa ma min falatin illa bahatha. Tidak ada tempat yang luas yang lapang kecuali mereka telah susuri. Itu dalam rangka untuk mencari, mengejar Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di antara orang-orang kufar Quraisy itu ada yang sudah sampai di gua. Di gua tempat bersembunyinya Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq melihat dan Nabi SAW melihat kakinya orang-orang itu sudah berada di mulut gua. Sehingga itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, seandainya salah seorang di antara mereka bahoba, bahasa kita, dia ngintip di bawah kakinya, maka pasti mereka melihat kita. Itu dengan nada khawatir. Tapi apa jawaban Nabi SAW? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Fama dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Apa yang kau sangka dengan dua orang, yang kau kira bersama dengan dua orang itu, dia adalah yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menguatkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mengingatkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Dan ini adalah ma'iyah khassah. Ini adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus dengan Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wallahi dhannuna an la yaglibahuma ahadun wa la yaqdir alaihima ahad. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Abu Bakar, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bersama dengan seseorang, tidak akan mungkin ada satupun yang bisa menguasai mereka. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan mereka. Jadi benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala buktikan. Banyaknya orang-orang kufar Quraisy yang mengejar Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada yang mampu mencapainya. Tidak ada yang bisa menangkapnya. Dan ini semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka, dengan Nabi dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma ra'awhuma ma'adamil mani'. Orang-orang kufar Quraisy tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, padahal tidak ada penghalang. Falam yakun hunaka ushun kama yaqulun. Sini beliau menyebutkan sebagaimana yang sering kita dengar, bahwa di mulut gua itu ada sarang burung. Ya, di dalam gua itu ada burung merpati. Ya. Ada juga disebutkan ya, ada sarang laba-laba. Ya. Dan di sini beliau rahimahullahu taala katakan, falam yakun hunaka ushun kama yaqulun wala hamamatun waqa'at 'ala al-ghar wala syajarah tambutu 'ala famil ghar. Tidak ada apapun yang menghalangi mulut gua itu. Wa ma kana illa inayatullahi azza wa jalla li'anna Allaha ma'ahuma. Jadi yang menghalangi orang-orang kufar Quraisy, mereka tidak mampu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kama fi qoulihi subhanahu li Musa wa Harun. Ya, demikian pula ma'iyah ya khassah ini, ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya secara khusus. Ya. Ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hamba tertentu ini juga pada Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa, mengutus Musa alaihissalam bersama dengan Harun kepada Fir'aun laknatullah alaihi. Qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Jadi Musa dan Harun berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, kita khawatir, kita takut jangan sampai dia akan semakin bengis, ya, menyiksa dan menyiksa kita, atau dia akan semakin membangkang. Qala la takhafa, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan takut, innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u, mendengar, aku mendengar, wa ara, dan aku melihat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan ini, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Ini ma'iyah secara khusus yang wajib kita yakini, jemaah sekalian. Selain daripada ma'iyah khassah ini adalah ma'iyah ammah, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya seluruhnya. Dia mendengarkan apa yang kita ucapkan dan dia melihat apa yang kita lakukan. Dan ma'iyah secara khusus ini, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan innani ma'akuma asma'u wa ara, hal yumkinu an yadurrahuma Fir'aun wa junud? Apakah mungkin Fir'aun dan tentara-tentaranya itu mampu untuk memberikan mudarat kepada Musa dan Harun? Tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama mereka berdua. Dan ini ma'iyah khassah. Maka kata beliau rahimahullahu taala, al-muhim
annahu yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah subhanahu wa ta'ala ma'al khalq. Yang terpenting di sini jamaah sekalian adalah wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan hambanya, lakinnahu fawqa arsyihi, tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga berada di atas arsy-Nya. Wala yusamihi ahadun fi sifatihi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa disamakan sifatnya dengan sesuatu pun. Wala yudanihi ahadun fi sifatihi wala yumkin an turida ala dhihnika aw ala ghairika kaifa yakunu Allahu ma'ana wa huwa fis sama. Dan tidak pantas, tidak layak ketika ada di antara kita atau siapapun yang kemudian berpikir bagaimana mungkin Allah berada di atas arsy-Nya sementara Dia bersama dengan kita. Tidak pantas kita berpikir demikian. Kenapa? Karena tidak bisa kita samakan ma'iyahnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya dengan ma'iyah kebersamaan makhluk dengan makhluk. Bahkan kita dapati jamaah sekalian, ya, kita dapati dalam perkataan manusia, ya, dalam perkataan manusia saat melakukan perjalanan di malam purnama. Dia katakan kita melakukan perjalanan dari Gorontalo ke Sumalata dan bulan itu membersamai kita. Bintang-bintang juga membersamai kita. Di mana? Bulan. Di langit, di atas. Bintang juga demikian. Tapi kita katakan bulan bersama dengan kita. Ini bainal makhluk, ya, sesama makhluk. Ke Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dikiaskan dengan demikian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga itu beliau katakan Allahu azza wa jalla la yuqasu bi khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa disamakan, tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Ma'a annal uluwa wal ma'iyah la munafata bainahuma hatta fil makhluk. Jadi al-ma'iyah kebersamaan, ya, dengan sifat yang tinggi itu tidak saling bertentangan. Ya, seperti tadi yang kita sebutkan, kita berada di bumi melakukan perjalanan, sedangkan bulan ada di langit. Kita katakan ya sedang berjalan dan bulan bersama kita. Itu tidak saling bertentangan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedudukannya, dengan tempatnya yang Dia sendiri mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang maha penyayang, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy dan Dia juga membersamai kita semua. Kita sudah sebutkan di bagian pertama bi ilmihi wa ihatatihi wa qudratihi wa sultanihi, ya, wa tadbirihi, dengan ilmunya, dengan kekuatannya, ya, dengan pengaturannya. Dia bersama dengan kita. Wa taqtadi hadhihi al-ayah binisbati lil amri al-maslaki al-manhaji bi annaka idza amanta bi anna Allaha ma'ak fa innaka tattaqihi wa turaqibuhu. Ya. Maka jemaah sekalian, ayat ini memberikan, ya, faidah kepada kita. Ya. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membersamai kita, fa innaka tattaqihi wa turaqibuhu, maka engkau akan bertakwa, akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la yakhfa alaihi azza wa jalla haluka mahma kunta, karena sungguhnya kondisi kita,
dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Lau kunta fi baitin mudlimin laisa fihi ahadun wala haulaka ahadun fa inna Allah ta'ala ma'ak. Kita sendirian di rumah, tidak ada siapapun di samping kita, Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita. Lakin laisa fi nafsil makan, tetapi bukan berarti kebersamaan Allah di sini Allah bersama kita di tempat itu. Wa innama muhitun bika azza wa jalla la yakhfa alaihi syai'un min amri. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi kita, menguasai kita, mengetahui segala gerak-gerik kita, mengetahui semua yang kita kerjakan. Faturaqibullah, maka selalu hadirkan di dalam diri kita perasaan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu hadirkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka kita akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sejatinya jemaah sekalian, ketika kita berada di satu tempat sendirian, kita tidak sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan kita. Dia melihat kita, Dia mengetahui apa yang kita lakukan, bahkan apa yang ada di dalam dada kita, niat yang terbesit di dalam hati kita. Ya'lamuhullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-ayat ats-tsalitsah, ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, surah Ali Imran ayat kelima. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak ada yang tersembunyi darinya satupun yang di bumi dan di langit. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sini beliau katakan syai'un, kata syai'un ini adalah ya isim nakirah fi siyaqin nafi, ya, dalam ya redaksi jumlah nafi, ya, peniadaan terhadap sesuatu, ya. Dan dalam kaidah an-nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum, ya, isim yang nakirah yang terdapat dalam redaksi nafyun, ya, maka dia memberikan faedah keumuman, ya. Maksudnya di sini ta'ummu kulla syai', ya, segala sesuatu di bumi dan di langit tidak ada yang lepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kullu syai'in la yakhfa 'ala Allahi fil ardi wala fis sama. Semuanya yang ada di bumi dan di langit tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apapun yang ada di darat, mengetahui apapun yang ada di laut. Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak pula apa yang jatuh, ya, dari lembaran-lembaran daun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Wala habbatin, dan biji-bijian fi dhulumatil ard, dalam kegelapan yang ada di bumi.
tidak pula yang basah, yang kering. Semuanya itu ya, ada tercatat di dalam kitab yang jelas. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama katakan idza kanatil awraq as-saqitatu ya'lamuha fa kaifa bil awraqin namiyah allati yumbituha wa yakhluquha fa huwa biha a'lamu azza wa jalla. Kalau saja daun-daun yang jatuh itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya daun-daun yang tumbuh, segala yang Dia ciptakan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma qauluhu wala habbatin fi dhulumatil ard. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidaklah biji-bijian yang ada di kegelapan ya, bumi. Habbah, ini kata habbah juga ya, kalau dalam bahasa Arab disebut isim nakirah, dan dia mengikuti ya jumlah sebelumnya ya, wa ma tasqutu min waraqatin ya, illa ya'lamuha wala habbatin ya. Nah, kalau dalam siyak nakirah tadi kita sebutkan apa? Yufidu al-umum ya. Dia memberikan faedah umum ya. Biji-bijian apapun itu ya. Yang kecil, sekecil apapun itu, apalagi yang besar, pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan walinafrid anna habbatan saghiratan munghamisatan fi tinil bahr fahiya fi khamsi dhulumat. Coba kalau kita ya perhatikan, kita bayangkan ada habbah ya, bijian yang kecil berada di dasar lautan, di lautan yang paling dalam. Ada berapa kegelapan itu? Ya, beliau katakan di sini ada 5 kegelapan. Bijian kecil yang ada di dasar laut. Itu ada 5 kegelapan. Az-zulma al-ula zulmatut tin al-munghamisah fihi. Yang pertama adalah gelapnya apa? Di dalam tanah. Yang biji itu ada di dalamnya. Yang kedua zulmatul ma' fil bahr. Gelapnya air, yang di dalam air. Kalau kita menyelam, gelap di dalam. Dari atas tidak bisa melihat. Yang kedua, yang ketiga zulmatul lail, gelap malam. Yang keempat zulmatus sahabil mutarakim, gelapnya apa? Awan-awan yang ya begitu banyak. Wa zulmatul matar an-nazil, juga gelapnya ya ketika saat turun hujan. Khamsu dhulumatin fawqa hadhihi al-habba as-saghirah wallahu azza wa jalla ya'lamuha. Ada 5 kegelapan yang menutupi habbah saghirah, bijian yang kecil ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin maktubun mubayyanun bayyinun zahirun ma'lumun 'inda rabbil alamin azza wa jalla. Semuanya itu jelas ya, itu tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala, jelas, sangat jelas ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Idan man kana hadha sa'atu ilmihi fa'alal mu'min an yuraqiballaha subhanahu wa ta'ala wa an yakhshahu fis sirri kama yakhshahu fil alaniyah. Nah, kalau kita mendapati kondisi seperti ini, kita tahu
yang pengetahuannya itu tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala seharusnya bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa ini. Selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan ini di dalam hatinya, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang bersendirian. Kalau kebanyakan kita sedang bersendirian justru takutnya kepada makhluk, takut ketahuan oleh manusia, atau takut dari jin dan syaitan. Yang seharusnya kalau kita beriman, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya orang-orang yang beriman kepada Allah bukan membuat mereka menjauh dari Allah, tapi justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sendirian, maka dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sendirian, dia tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia takut ya ketika berada di keramaian. Kalau berada di keramaian, apakah ada di antara kita yang berani berbuat maksiat dilihat oleh orang? Kecuali orang-orang yang memang sudah tidak memiliki rasa malu. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal al-muwaffaq alladhi yaj'alu khasyatallahi fi sirri a'zam wa aqwa min khasyatihi fil 'alaniyah. Ya, bahkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka, yaitu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikala bersendirian, ya, mereka ini adalah orang-orang yang ya benar-benar memiliki keikhlasan yang kuat. Dan di saat bersendirian dia takut kepada Allah dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasannya lebih tinggi, lebih kuat daripada orang-orang yang takut kepada Allah ya di saat ya ramai. Karena boleh jadi di saat ramai itu lalu kemudian melakukan kebaikan itu bisa terkontaminasi dengan apa? Ar-riya. Ya, dilihat oleh manusia sehingga dia berbuat karena hanya dilihat oleh manusia. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikaruniakan ini selalu hadir ya dalam diri kita pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita bersendirian kita tetap ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih baik ya kualitas kita beribadah dikala sendirian daripada ya di saat kita di keramaian. Kemudian beliau katakan fahris ya akhil muslim ala muraqabatillahi azza wa jalla. Bersungguh-sungguhlah ya, bersungguh-sungguhlah ya wahai saudaraku sesama muslim ya untuk menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa an taquma bi ta'atihi, bersungguh-sungguhlah untuk menegakkan menjalankan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalan li amrihi wajtinaban li nahyihi, merealisasikan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Wa nas'alullaha al-'auna 'ala dzalik, dan selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan ya supaya diberikan dikaruniakan ini. Li'anna Allah idza lam yu'inna, karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita, fa innana makhdhulun, maka kita ya, hina, kita celaka, kita tidak akan pernah berhasil mendapatkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarat kepada kita supaya terus meminta kepadanya, meminta pertolongan kepadanya. Ini selalu kita baca di dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah, kami menyembah,
dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Fa idza wufiqa al-'abdu lil hidayati wal isti'anati fi itari asy-syari'ati fa hadha huwa alladhi an'ama Allahu 'alaihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada hambanya, ditetapkan di atas hidayahnya dan diberikan pertolongannya ya, dalam menjalankan syariat ini, maka inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar baginya. Seringkali jemaah sekalian kita menganggap bahwa nikmat itu berupa harta, nikmat itu benda. Sering kita lupa bahwasanya kemampuan kita atau beradanya kita di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala itu sering kita anggap itu bukan nikmat. Padahal itu adalah nikmat yang paling besar. Beradanya kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kita sebutkan ya, selalu kita baca, selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita menyatakan bahwa yang kita ibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan bahwa tempat kita meminta pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Maka kata beliau, la budda an takuna al-ibadatu fi nafsi hadzal sirat al-mustaqim. Ibadah yang kita lakukan termasuk ya meminta pertolongan itu adalah bagian dari ibadah, hendaklah itu berada di atas jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus ini adalah jalannya para nabi, jalannya para salihin, jalannya para syuhada. Wa illa kanat dararan 'alal 'abd. Nah, kalau ibadah itu dikerjakan tidak berdasarkan atau tidak berada di jalan yang sebenarnya, tidak berada di atas jalan yang lurus, maka itu justru akan memberikan mudarat kepada pelakunya. Niatnya beribadah, tetapi caranya tidak mau mengikuti jalan yang benar, yaitu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan memberikan mudarat kepadanya. Menganggap inilah ibadah yang baik, padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, diusir dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi thalathatu umur. Ini tiga perkara yang kita perhatikan, kata beliau rahimahullahu taala, fi manhajil ladzina an'ama Allahu alaihi. Ini ya dalam manhaj atau cara beragamanya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, kemudian ya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditetapkan di atas jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Jalla wa Ala, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun orang-orang yang tersesat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ayat yang keempat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab al-muraqabah ini adalah surah Al-Fajr ayat ke-14, inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Hadhil ayah khatamallahu biha ma dzakarahu min uqubati 'ad.
Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, jadikan sebagai ayat penutup, ya, dari ayat-ayat yang menyebutkan tentang iqab, azab, ya, hukuman kepada kaum Ad. Dalam surah Al-Fajr dari ayat yang ke-7 Allah katakan irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Jadi dalam ayat ini, ya, surah Al-Fajr dari ayat ke-7 sampai ayat ke-13 ini menyebutkan tentang iqab, ya, tentang hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada, ya, kaum Ad, kaum Samud, ya, kaumnya Fir'aun, ya. Dan Allah tutup dengan inna rabbaka labil mirsad. Ya, sungguh Rabbmu benar-benar mengawasi semua yang dilakukan oleh kaum-kaum yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Fabayyana azza wa jalla annahu bil mirsad likulli taghiyatin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menjelaskan di dalam ayat ini bahwa Dia Jalla wa Ala benar-benar mengawasi setiap orang yang melakukan kejahatan, setiap orang yang melakukan pembangkangan. Wa anna kulla taghiyatin fa inna Allah ta'ala yaqsimu dhahrahu wa yubidahu wa la yubqi lahu baqiyah. Orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang berbuat zalim, semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan mereka, membinasakan mereka sampai tidak lagi tersisa. Dan jangan mengira bahwa orang-orang yang berbuat zalim dengan kezaliman mereka yang semakin menjadi-jadi, jangan kira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka. Jangan kira bahwa Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka begitu saja berbuat zalim. Tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menangguhkan saja. Dan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tangguhkan dari hukumannya. Boleh jadi di antara mereka ada yang bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Ketika mereka tidak sadar, mereka tidak juga bertaubat, di saat mereka terlena, saat itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan azabnya secara tiba-tiba. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma yaf'alul zalimun. Ya, jangan kalian mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai, ya, tidak mengetahui, tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Ya, itu hanya ditangguhkan saja. Ya, di akhir surah Ibrahim, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu. Nah, ini jemaah sekalian, kaum Ad mereka adalah penduduk Iram, ya, penduduk Iram, Zatul Imad. Ya, mereka mempunyai bangunan yang tinggi, bangunan yang kokoh. Zatul buyutil azimah al-mabniyah ala al-amadatil qawiyah. Rumah mereka rumah-rumah yang besar, dibangun di atas pondasi dan tiang-tiang yang kuat.
a'tahumullahu quwwatan syadidah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekuatan melebihi daripada kaum yang lainnya. Fastakbaru fil ardi, dan mereka pun menyombongkan diri. Ya, mereka bersikap sombong sampai-sampai mereka berkata, "Waman asyaddu minna quwwatan." Siapa yang lebih kuat daripada kita? Ya, siapa yang lebih kuat daripada kita? Itu kata mereka. Nah, ini sudah ya tingkat kesombongan, ya, sudah di puncak tingkat kesombongan. Ya, sama dengan ya, kisah ya yang pernah terjadi kapal laut yang paling besar ini yang sampai difilmkan. Kapal apa itu? Titanic ya. Itu dikisahkan bahwa si pembuatnya itu bilang, siapa yang bisa mau tenggelamkan kapal kita ini? Ya, Tuhan pun sampai dia menantang ya. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal kita ini. Tapi coba Allah Subhanahu wa taala justru tenggelamkan dengan bongkahan es. Tenggelam. Nah, ini puncak kesombongan. Dan di saat mereka kaum Ad ya penduduk Iram ini, mereka bangga, mereka menyombongkan diri, siapa yang lebih kuat dari kami? Allah Subhanahu wa taala berkata ya dalam surah Fussilat ayat ke-15, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar ya kekuatannya dari mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dia mampu menciptakan, maka itu pertanda bahwa kekuatannya lebih besar daripada mereka yang mengaku kuat ini. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan annahu huwa asyaddu minhum quwwah, bahwa dia jauh lebih kuat daripada mereka. Wastadalla dzalika bidalilin aqliyyin wa huwa anna Allaha huwa alladhi khalaqahum wa lihadza qala awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqahum wa lam yaqul awalam yarau anna Allaha huwa ashaddu minhum quwwah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ya menggerakkan akal kita secara tidak langsung, menyuruh kita berpikir, karena Allah Subhanahu wa taala katakan awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqahum. Allah tidak katakan awalam yarau anna Allaha huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah itu lebih kuat daripada mereka? Allah tidak sebutkan itu. Tapi yang Allah sebutkan pertama adalah awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka? Kalau mereka diciptakan berarti siapa yang lebih kuat? Yang menciptakan. Ini akal ya, berpikir. Apakah mereka tidak berpikir bahwa mereka itu diciptakan? Maka tentu yang menciptakan itu lebih kuat daripada yang diciptakan. Falladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Ya, maka ini sudah menjadi ya mafhum bersama, ya sudah difahami bersama bahwasanya yang mencipta itu lebih kuat daripada yang diciptakan. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Ya. Tapi mereka dengan tanda-tanda ya yang sangat jelas bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah lebih kuat dari mereka, tapi mereka mengingkarinya. Fa asabahumullahu subhanahu wa ta'ala bil qahtis syadid. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menimpakan kepada mereka apa? Al-qahd. Ya, paceklik. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya mendatangkan apa? Musim ya
kering yang amat sangat. Fa amsakatis sama'u ma'aha. Allah tahan ya hujan. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan. Faja'alu yastasqun ay yantadiruna anna Allah yughithuhum. Mereka meminta diturunkan hujan. Mereka menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalallahu alaihimur rih al-aqim fi sabahi yaumin minal ayyam. Aqbalat rihun 'azimatun tahmilu minar rimali wal atribati ma sara ka'annahu sihabun markum. Mereka menanti datangnya hujan, tapi Allah Subhanahu wa taala justru mengirimkan kepada mereka angin kencang di pagi hari. Angin kencang yang membawa apa? Pasir, membawa debu, badai ya, badai pasir, badai debu sampai menghitam. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Maka tatkala mereka melihat azab itu ya berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Jadi mereka mengira itu hujan, awan yang membawa hujan, padahal itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Nah, kata beliau rahimahullah taala, hikmatun minallahi azza wa jalla lam ta'tihimur riha kadza wa innama ja'athum wa hum yu'ammiluna annaha ghaithun liyakuna waq'uha ashad syai'un aqbal fadhannuhu rihan tasqihim fa idza huwa rihun tudammiruhum fayakunul adzabu ya'ti fi halin yata'ammalu fiha al-insan kashfa ad-darar yakunu a'zam wa a'zam. Jadi mereka kaum ini, kaum Ad yang mengaku paling kuat, tidak ada yang lebih kuat dari mereka. Allah Subhanahu wa taala azab mereka dengan angin kencang. Saat mereka menanti turunnya hujan, melihat ada badai, oh ini berharap itu hujan, ternyata itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan kita di saat kita sudah gembira melihat ada tanda-tanda hujan, tapi ternyata itu adalah azab. Maka di sini beliau katakan rahimahullah, azab yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka ini sangat pedih, karena di saat mereka sangat mengharapkan adanya hujan, justru yang mereka harap itu hujan, ternyata azab. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sebutkan tadi, tidak membiarkan orang yang zalim. Ya Allah hanya menangguhkan. Allah hanya menangguhkan hukuman mereka. Semakin keras kezaliman yang mereka lakukan, maka semakin dekat azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, mithlu ma law mannaita shakhsan bidarahim thumma sahabtaha minhu sara ashad wa a'zam. Ini beliau umpamakan apabila ada orang yang berharap, ini kita mau kasih uang, sudah sangat berharap sekali, tapi ternyata kita datang bukan berkasih uang, malah berkasih hukuman yang lebih berat. Ya tentu ya, itu sangat berasa, ya sangat berasa azabnya, hukumannya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada mereka kaum Ad siksaan yang pedih. Falamma ra'awhu 'arida mustaqbil awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Mereka mengira itu adalah hujan yang akan membasahi negeri mereka. Ya, dan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka karena mereka menentang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kalau sekiranya, ya kata mereka, kalau sekiranya engkau mampu, kalau sekiranya engkau benar ya dengan apa yang engkau sampaikan, maka coba datangkan hukuman kepada kita, datangkan azab kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala buktikan, ya Allah datangkan dengan rih, dengan angin yang sangat kencang. Rihun fiha adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Angin yang sangat kencang yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka saja. Dan di beberapa tempat jemaah sekalian, bekas-bekas azab Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum itu masih ada. Allah Subhanahu wa taala tidak memusnahkannya. Itu sebagai pelajaran bagi kita bahwa sebelum kita ada kaum yang fisik mereka lebih besar dan lebih kuat dari kita, tapi mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi pelajaran, ya, pelajaran bagi kita supaya tidak melakukan sebagaimana apa yang mereka lakukan, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Wal iyad billah. Dan ini kata beliau rahimahullah taala, hajat alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Di mereka kaum Ad ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin tofan ini, angin kencang ini selama 7 malam. 7 malam 8 hari. Allah musta'an. Satu hari saja kalau kita diterpa angin ribut, kira-kira apa yang terjadi? Kalau yang kita lihat di berita, ya, tidak sampai 1 hari. 1 menit angin puting beliung lewat di perkampungan, apa yang terjadi? Hancur perkampungan. Ini 7 hari. Allah musta'an. Nasallallahu salam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diselamatkan dari azabnya. Dan salah satu cara agar supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azabnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, kita menjalankan amr bil ma'ruf, ya, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Maka jemaah sekalian, selalu ya, saya mengajak kepada antum semua, mengingatkan ya antum semua apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita, dari majelis-majelis ilmu, berusaha untuk diamalkan. Berusaha untuk diamalkan dan sampaikan, ya, sampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, dengan itu janji Rasulullah SAW, ya, kita melakukan amr bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari azabnya.
Dan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar pula itu akan melepaskan belenggu kita nanti di yaumil qiyamah. Kita punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inni qad balagtu. Saya sudah menyampaikan. Itu alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah disampaikan tapi mereka mengingkari. Sudah disampaikan tapi mereka tidak mengikuti. Sehingga itu tujuan daripada kita menyampaikan atau kita berdakwah, melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Pertama itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk menolong diri kita sendiri supaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak dihisab, tidak akan menanggung beban orang lain karena kita membiarkan dia. Dan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an nalqah, sampai kita berjumpa dengan Allah Jalla wa ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله